Bab 1911. Ragnar membuka Hermes Cynthia dengan ketakutan. Di dalamnya, selain buku cek, memang ada lencana nama Cynthia. Lencana nama orang biasanya tidak diukir oleh orang biasa, dan tidak perlu menggunakannya. Tetapi jika itu adalah pemimpin perusahaan atau manajemen senior, hampir semua orang harus melakukannya. Banyak bisnis yang berhubungan dengan uang membutuhkan stempel nama yang sesuai, terutama cek tunai. Selain itu, font pada segel nama umumnya tidak konvensional, sehingga Ragnar dapat dengan jelas melihat bahwa dua kata, Cynthia Wade, terukir pada segel ini. Melihat lencana nama Cynthia, tekanan darah Ragnar langsung naik dan dia hampir tidak bisa berdiri. Di saat berikutnya, dia bahkan memiliki keinginan untuk mati. Perasaan ini seperti meminta keluarga Wilson dan putranya untuk menangkap seekor anjing, namun ketika pihak lain menangkap anjing tersebut, ia masih kebingungan menangkap seekor harimau. Kuncinya adalah di balik harimau ini, ada juga keluarga yang sangat kuat. Ragnar menangis dengan marah di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Saya hanya ingin mengajari Elaine. Bagaimana wanita muda dari keluarga Wade datang untuk ikut bersenang-senang? Ini hal baik yang dilakukan Noah dan Harold, tapi Cynthia menganggapku sebagai mastermind begitu aku datang. Saat ini, Cynthia melihat ekspresi Ragnar yang sangat rumit, dan dia tahu dengan jelas bahwa dia harus percaya pada identitasnya, jadi dia buru-buru berkata, Mr. Ragnar, aku tahu kau benar-benar ingin mengikat Elaine, bukan aku, di antara kita. Tapi itu hanya kesalahpahaman. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya pasti tidak akan mengejar apa yang terjadi hari ini. Di masa depan, saya akan mempromosikan kerjasama antara keluarga Wade dan keluarga Wu. Bagaimana menurut Anda? Mendengar ini, hati Ragnar sedikit banyak tergerak. Menilai dari hal-hal hari ini saja, dia tidak lebih dari dua pilihan. Yang pertama adalah tidak melakukan apa-apa selain membunuh Cynthia secara langsung. Yang kedua adalah dengan cepat mengendalikan tebing, mungkin keluarga Wade masih bisa memberinya kesempatan. Jika ia memilih yang pertama, ia harus memiliki prasyarat, yaitu setelah ia membunuh Cynthia, ia harus memastikan bahwa keluarga Wade tidak dapat menemukannya. Jadi dia memanggil Noah, dan berkata dengan dingin, Old Wilson, ayo, ambil langkah untuk berbicara. Noah buru-buru menindaklanjutinya. Nuh membawanya ke pintu gudang dan bertanya dengan suara rendah, apakah kamu sengaja menghindari pengawasan saat kamu mengikat kedua wanita ini? Tidak. Noah menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah kami mengikat mereka dari salon kecantikan, pengemudi langsung menuju ke sini, dan rute yang mereka ambil adalah semua rute yang direncanakan oleh navigasi. Kaki Ragnar melunak dan dia hampir tidak bisa berdiri kokoh. Noah buru-buru mendukungnya dan bertanya, Mr. Ragnar, ada apa? Ragnar membuka tangannya dan bertanya dengan marah, kamu tidak menemukan tempat tersembunyi untuk mengganti mobilmu saat kamu datang? Ganti mobilnya? Noah bertanya dengan heran, Tuan. Ragnar, kurasa ini tidak perlu, kan? Bukankah itu hanya dua wanita bau? Masukkan saja ke dalam mobil dan tarik. Saat dia berkata, Nuh mengingatkannya, Mr. Ragnar, aku selalu merasa wanita bernama Cynthia itu ada yang salah dengannya, tapi mulutnya bisa dibodohi. Saya hampir percaya apa yang baru saja dia katakan, tetapi saya berhati-hati. Setelah memikirkannya, dia masih merasa ada yang tidak beres. Bab 1912. Setelah jeda, Noah terus berbicara dengan keras, lihat, Tuan Ragnar, jika Cynthia ini benar-benar dari keluarga Top East Cliff, bagaimana dia bisa datang ke Arrows Hill? Selain itu, apa yang dia katakan tentang pengalaman hidup Charlie benar-benar sial. Kain lap bau Charlie. Sebelum dia tiba di rumah kami, dia hanyalah seorang pekerja lepas kecil yang tinggal di lokasi konstruksi dengan makanan dan penginapan, dan sekelompok kecil orang yang digantung. Tidak patuh, mungkin dia. Dulu, bahkan tidak bisa menggunakan kertas sapu, bagaimana dia bisa menjadi tuan muda dari keluarga kaya? Keluarga kaya mana yang mau membuang anak mereka selama bertahun-tahun? Ragnar tetap tanpa ekspresi, dan tidak menanggapi apa yang dia katakan. Meskipun apa yang dikatakan Nuh pada awalnya mungkin terdengar masuk akal, tidak ada bukti nyata sama sekali. Namun, Ragnar baru saja melihat buku cek Cynthia dan cap namanya. Buku cek itu asli, dan cap namanya sama sekali bukan pemalsuan. Ditambah dengan edisi terbatas Hermes teratasnya, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dia pasti Cynthia Wade.
Pertanyaan yang kini dihadapi Ragnar adalah apa hubungannya dengan Cynthia. Dia 10,000 orang yang tidak mempercayai kata-kata Cynthia. Dia tidak bisa memahami mentalitas orang-orang kelas atas. Dia berkata bahwa dia tidak bisa menyalahkan masa lalu, tetapi jika dia benar-benar membebaskannya. Hal pertama yang dia lakukan mungkin membunuhnya. Namun, jika Anda membunuhnya sekarang, itu terlalu tidak aman. Karena Noah dan Harold sama sekali tidak berhati-hati dalam menangani masalah ini, mereka langsung dibawa ke sini setelah diikat, dan tidak ada pergantian mobil di sepanjang jalan. Selama pemantauan jalan raya diperiksa dengan ketat, mobil dapat dilacak sepanjang jalan. Mungkin, mereka akan segera datang. Memikirkan hal ini, kulit kepala Ragnar yang gugup menjadi mati rasa. Segera, dia berpikir dalam hati, karena Cynthia ini tidak bisa dibunuh, dia hanya bisa melakukan apapun yang dia bisa untuk menyelamatkan situasi. Setelah mengambil keputusan, dia segera berkata kepada Nuh, "Ayo, ikuti aku masuk." Noah mengangguk dengan cepat, mengikutinya dengan penuh semangat, dan berjalan kembali ke gudang. Begitu Ragnar memasuki gudang, dia melangkah menuju Cynthia. Sebelum dia datang ke depan, dia sangat malu dan berkata, "Oh, Nyonya Wade. Apa yang terjadi hari ini benar-benar kesalahpahaman. Noah dan Harold, ayah dan anak, mereka ingin mengajari ibu mertua Charlie Elaine, si cengeng di belakangmu. Aku tidak menyangka bahwa dua orang brengsek itu akan menangkapmu. Saya minta maaf." Mendengar ini, Cynthia langsung lega. Pada saat ini, dia sangat bersemangat sampai dia hampir menangis. Harold di samping mendengar ini dan bertanya dengan heran, "Emer Ragnar, yang mana yang kamu nyanyikan? Yang mana yang kamu nyanyikan?" Ragnar langsung meraih kerah Harold, menamparnya dengan kasar, dan mengutuk, "Kau punya wajah untuk berkata? Semuanya karena kamu dan ayahmu. Mari kita mulai bersama. Jika kalian berdua bukan karena Elaine, Anda tidak akan melibatkan Miss Wade." Setelah pertarungan, Ragnar mengutuk dengan rasa takut yang masih ada, "Untungnya, saya datang dan melihatnya hari ini. Jika saya tidak datang ke sini hari ini dan Anda melakukan sesuatu yang berlebihan dengan Miss Wade, saya akan membunuh Anda berdua dengan tangan saya sendiri." Harold berkata dengan ekspresi bingung, "Tuan Ragnar, apa yang kamu maksud dengan ini? Kami mengikat Elaine, tapi itu semua untukmu. Untuk saya?" Ragnar memarahi, "FCK ibumu. Apa hubungannya ini denganku?" Setelah berbicara, dia langsung dengan marah berteriak ke beberapa pengawal di sekitarnya, "Kemarilah, berikan aku dua tangan bastard ini." Bab 1913. Seluruh tubuh Harold ambruk setelah mendengar ini. Melihat pengawal Ragnar melangkah maju, dia bergegas ke arahnya, mundur ketakutan, dan berteriak dengan gugup, "Emer Ragnar, apa yang kamu lakukan? Kita tidak semuanya untukmu. Bukankah? Anda tidak perlu melakukan ini, mengapa Anda menghapus tangan saya?" Ragnar meledak dalam amarah, dan dia berseru, "Jika kamu berani mengatakan itu untukku, aku akan mematahkan kakimu." Harold merasa ngeri. Sebelum dia bisa lari jauh, dia ditekan dengan kuat ke tanah oleh beberapa pengawal jangkung. Pengawal Ragnar tidak baik, dan karena bos telah memerintahkan, mereka tidak akan pernah ragu. Oleh karena itu, begitu Harold didorong ke tanah, seseorang mengambil batu bata dari tanah dan membantingnya ke bahunya. Harold mengeluarkan aduh yang menyakitkan, dan sebelum dia selesai berteriak, rasa sakit yang tajam datang dari bahu satunya, yang membuatnya hampir pingsan. Melihat putranya dihancurkan menjadi gambar yang menyedihkan, Nuh bergegas untuk menengahi, dan berseru, "Mr. Ragnar. BPK Ragnar. Putraku sangat baik, bahkan jika dia melakukan sesuatu yang buruk, kamu tidak boleh terlalu kejam padanya." Ragnar mengertakkan gigi dan mengutuk, "Bicaramu benar-benar hebat. Kemarilah, berikan aku kedua lengannya." Saat ini, Ragnar tahu bahwa kejadian ini tidak bisa sepenuhnya disembunyikan, jadi dia hanya bisa memilih untuk jatuh ke tangan Cynthia. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk membuktikan padanya bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu, saat ini, Nuh berani mengatakan bahwa mereka memiliki niat baik. Bukankah ini memecah air kotor pada dirinya sendiri? Kalau begitu, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Menghapusnya berarti memberi nama Cynthia. Jika Cynthia melepaskan kebencian dan amarahnya di dalam hatinya, masalahnya akan jauh lebih kecil. Bagaimana mungkin Nuh pernah berpikir bahwa bajingan Ragnar ini tidak hanya memalingkan wajahnya,
tetapi dia juga menghapus lengan putranya, dan ketika dia akan menghapus lengannya, melihat putranya terlempar ke tanah dan meratap, pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Namun, dia akan menjadi tuan tua yang buruk, yang merupakan lawan dari beberapa pengawal dewasa Ragnar. Karena itu, sebelum berlari beberapa langkah, dia langsung tertekan ke tanah. Setelah itu, batu bata yang sama dihancurkan 2 kali, dan Nuh dilemparkan kepada anaknya seperti babi untuk disembelih. Ratapan ayah dan anak bergema di seluruh gudang. Raungan itu begitu keras hingga helikopter itu meraung dari kejauhan, dan orang-orang di dalamnya tidak dapat mendengarnya. Ayah dan anak berdarah, bahu mereka penuh darah saat ini, mereka tampak mengerikan. Melihat kedua tangan ayah dan anak mereka hancur, Ragnar mendatangi Cynthia dengan datar dan berkata, "Miss Wade, saya sudah mengajari 2 binatang ini. Saya harap Anda tidak marah." Cynthia menarik napas lega, tetapi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, "Kamu harus melepaskan aku." "Oh, iya, iya." Ragnar buru-buru memulai dan melepaskan ikatan tali Cynthia. Cynthia baru saja mendapatkan kembali kebebasannya dan segera melompat dari tanah, sama sekali tidak menghiraukan bahwa dia penuh dengan urin. Pikiran pertama adalah berbalik, menjambak rambut Elaine, dan memukul wajahnya dengan pukulan keras. Bab 1914. Bastard, Anda mengalahkan saya. Kamu mengalahkanku. Anda Fing Country Serewu, bahkan kamu berani mengalahkanku, itu benar-benar semua karena kamu. Elaine masih terikat, jadi dia tidak memiliki perlawanan sama sekali, jadi dia hanya bisa membiarkan Cynthia keluar dengan liar di wajah dan kepalanya. Pada saat ini, Elaine berteriak dan memohon belas kasihan, "Oh, kakak perempuan, tolong jangan pukul saya. Dapatkah saya mengetahui jika saya melakukan kesalahan? Mengetahui bahwa kamu salah." Cynthia semakin geram saat mendengar ini. Dia meledakkan palu ke arah Elaine dan berteriak dengan marah, "Kamu telah membunuhku seperti ini. Katakan saja kepada Anda bahwa Anda tahu Anda salah. Nyonya tua tidak hanya menginginkan semuanya hari ini. Aku harus membunuhmu untuk itu." Elaine membuatnya takut dan berseru, "Kakak, maafkan aku. Jangan lupa, Anda bibi Charlie, saya ibu mertua Charlie, kita saudara. Di antara kerabat, bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Jika menantu laki-laki saya berbalik melawan Anda di masa depan karena ini, Anda tidak akan dapat mempertahankannya." Cynthia mendengus dingin, "Aku akan menemui ibumu. Bagaimana saya bisa menjadi kerabat dari hantu malang seperti Anda? Jika Charlie berani membawa keluargamu kembali ke rumah Wade, aku tidak akan membiarkannya." Ketika Ragnar di samping mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi energik dan berkata dengan penuh semangat, "Miss Wade, selama kamu punya kata, aku akan membiarkan orang membunuh wanita bau ini." Ketika Elaine mendengar ini, dia memandang Cynthia dengan ngeri, dan memohon, "Saudari, jika kamu tidak melihat wajah biksu dan Buddha, kamu akan mengampuni anjing ini. Paling-paling kamu akan melabeli aku seperti Noah dan Harold, tapi biarkan aku hidup." Cynthia juga berharap Elaine mau bersusah payah. Namun, dia tiba-tiba teringat akan kepercayaan sang ayah pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba dia merasa sedikit gentar. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar membiarkan Ragnar membunuh Elaine, dia takut Charlie tidak akan memaafkannya. Pada saat itu, jika Charlie melawan keluarga Wade, tuan tua pasti akan mengeluh bahwa dia tidak menyelesaikan sesuatu dengan benar. Memikirkan hal ini, dia melepaskan gagasan untuk membunuh Elaine, menatapnya, mengertakkan gigi dan berkata, "Jika Anda berbicara omong kosong dengan saya, Nyonya tua tidak dapat membunuh Anda karena wajah Charlie hari ini, tapi Anda melakukan pelanggaran besar. Itu bisa dihindari, hidup dosa Anda tidak bisa lepas." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Ragnar dan dengan tegas berteriak, "Ganggu tangan dan kakinya." Ketika Ragnar mendengar ini, dia langsung berkata, "Miss Wade, jangan khawatir, serahkan padaku." Setelah selesai berbicara, lawan buru-buru berteriak, "Kemarilah, berikan aku tangan dan kakinya." Begitu suara itu jatuh, beberapa bawahan bergegas. Elaine sangat ketakutan sehingga dia menangis dan menangis, tetapi pihak lain langsung memeganginya, tanpa mengatakan apa-apa, langsung mengambil batu bata dan membantingnya ke lutut kanan Elaine. Pada saat ini, Elaine pingsan hampir seketika karena kesakitan. Ketika dia berada di pusat penahanan, lutut kanannya pernah patah oleh Nyonya Wilson. Setelah sekian lama, dia baru saja melepas plester dan pulih dalam beberapa hari terakhir.
Kali ini, dia dihancurkan lagi. Sakit hati itu sangat menyakitkan. Dia putus asa. Elaine langsung berteriak dengan memilukan, "Maafkan saya, kaki saya pernah patah sekali, dan sekarang kebetulan patah lagi. Anda menginginkan hidup saya." Ragnar dengan tegas menegur, "Hentikan omong kosong sialan itu, Nona Wade akan mematahkan tangan dan kakimu. Anda baru saja menyelesaikan seperempat." Elaine berteriak seperti orang gila, "Kalau begitu bunuh aku. Anda membunuh saya tidak lagi harus menderita kejahatan ini." Ragnar memarahi dengan jijik, "Dasar sialan. Kalian, cepat singkirkan dia untukku." Ketika pria dengan lempengan itu hendak menyerang kaki Elaine yang lain, pintu gudang tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Selusin pria berbaju hitam dengan peluru tajam segera masuk dan mengarahkan senjatanya ke orang-orang di dalamnya. Pria berkepala hitam itu memegang pistol dan berkata dengan dingin, "Tidak ada yang diizinkan bergerak. Jika ada yang berani bergerak dalam pandanganku, berhati-hatilah agar peluruku tidak memiliki mata." Bab 1915. Melihat sekelompok pria berbaju hitam dengan peluru tajam mengalir masuk, semua orang tercengang. Ragnar bertanya dengan gugup, "Siapa kamu?" Di antara mereka, pria berpakaian hitam bertopeng hitam berkata dengan dingin, "Kami adalah Interpol. Kami diperintahkan untuk menyelidiki kasus penipuan transnasional yang besar." Bukan orang lain yang berbicara, tapi bawahan Charlie yang paling setia, Orvel. Saat ini, Charlie berada di helikopter di luar, tapi dia tidak turun. Dia tidak berencana untuk menyampaikan masalah ini secara langsung hari ini, jika tidak akan ada cara untuk menjelaskan kepada ibu mertuanya, Elaine. Saat ini, ekspresi Ragnar sangat terkejut. "Interpol? Periksa penipuan transnasional? Apa hubungannya dengan dia? Dia baru saja menculik Elaine dan Cynthia." Elaine merasa seolah-olah sarafnya dihantam listrik bertegangan tinggi sekaligus, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia segera memikirkan pengalaman tragisnya ketika dia dikirim ke sel karena mencuri kartu bank Charlie. Namun, setelah beberapa saat, dia segera tersadar dan berteriak minta tolong, "Kamerat Interpol, tolong. Saya diculik oleh orang-orang ini, mereka akan membunuh saya." Pria berkepala hitam berjalan ke arahnya, memeriksa lukanya, dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, "Lindungi yang terluka dulu." "Iya." Beberapa orang berbaju hitam bergerak pada saat bersamaan, lalu buru-buru melangkah ke depan dan menyeret Elaine, yang sekarang kakinya patah. Elaine melihat bahwa dia dilindungi oleh beberapa pria berbaju hitam dengan senjata, dan dia benar-benar lega, dan dia menangis dengan keras. Melihat Elaine dilindungi, Ragnar segera menjadi cemas. Elaine memberi nama Cynthia. Jika dia dilindungi oleh Interpol, bagaimana dia bisa memuaskan Cynthia? Jadi dia langsung bertanya, "Hei, apakah kamu melakukan kesalahan? Tidak ada tersangka penipuan transnasional. Cepat lepaskan wanita itu." Orvel berjalan tepat di depannya, menendang perutnya, menendangnya sepanjang jalan, dengan moncong di dahinya, dan berkata dengan dingin, "Apa? Apakah Anda mengajari saya untuk melakukan sesuatu di sini?" Merasakan moncongnya yang dingin, Ragnar begitu ketakutan sehingga ia langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak berani, saya hanya ingin memastikan." Orvel berkata dengan jijik, "Tidak ada lagi omong kosong, kami akan membawamu kembali ke markas Wina untuk diadili." Cynthia berjalan dengan malu saat ini dan berkata kepada Orvel, yang berpakaian hitam, "Apakah ini Interpol? Saya tahu orang yang bertanggung jawab atas markas Wina Anda. Saya tidak peduli apa yang akan Anda lakukan di sini. Sekarang saya meminta Anda untuk mengirim saya dulu. Saya ingin pergi ke rumah sakit dan Anda akan melindungi saya sampai seseorang di keluarga saya mengambil alih." Orvel menatap Cynthia dan mencibir sejenak. Tanpa sepatah kata pun, dia menamparnya dengan keras. Cynthia menghela napas. Sebelum dia sempat mempertanyakan alasannya, Orvel dengan tegas berteriak, "Roxa, kami telah menyelidiki Anda untuk waktu yang lama. Awalnya, Anda secara khusus membuat kartu emas hitam Citibank palsu dan mencari korban di seluruh negeri. Alasan mengapa orang seperti Elaine ditangkap karena dicurigai menipu bank karena dia menggunakan kartu yang Anda buat. Kami telah menyelidiki fakta bahwa Anda menggunakan alias Cynthia untuk memfitnah dan menipu di seluruh dunia. Kami sudah menyelidikinya. Apakah kamu berani berdebat di sini?" Cynthia tercengang dengan ucapan ini.